kerajaan surga. Shalom sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dan mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami ada sebagaimana kami berada di hari ini. Terpujilah Engkau, kami akan membaca merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita lihat firman Tuhan di Mazmur 92 pada ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Saudara, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setiap orang percaya dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan. Nah, pekerjaan di sini berbicara tentang pelayanan yang harus kita kerjakan. Baik itu untuk Tuhan, tapi juga terhadap sesama. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkomitmen di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 ini sangat terkenal, ya kan? Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, pelayanan kepada Tuhan berarti percaya kepadanya dan taat melakukan firman-Nya. Ada tertulis, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 29. Nah, ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia telah melakukan pekerjaan Allah yang paling mendasar. Namun, kita tidak bisa hanya berhenti sampai di situ, saudara. Iman percaya kita harus diwujudkan dengan perbuatan nyata. Sebab dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Adalah mati. Iya kan? Jadi kita harus membuktikan iman itu dengan ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai makanan jasmani, saudara. Tetapi sesuatu yang jauh lebih penting dari makanan jasmani. Apa itu? Yaitu makanan rohani atau perkara-perkara rohani. Bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa merupakan kesukaan dan menjadi kebutuhan utamanya. Menjadi prioritas utamanya. Bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan seluruh subscriber Galilea Network yang disayang oleh Tuhan Yesus. Dewasa ini banyak orang Kristen yang lebih memprioritaskan urusan jasmanianya
daripada mengejar perkara-perkara rohani. Jangankan menjadi berkat bagi sesamanya, untuk hidup taat saja begitu susah, ya. Jadi saudara, jangankan menjadi berkat bagi sesama kita, untuk hidup taat saja susahnya bukan main. Kita lebih suka menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada Tuhan. Karena itu di Wahyu pasal 2 ayat 26 dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah saudaraku yang kekasih, jadi mari kita menyadari kita ada diciptakan Tuhan untuk pekerjaan Dia. Di Mazmur 92 ayat 6 tadi yang kita baca, betapa besarnya pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mari saudara kita menyadari bahwa kita ada di dunia ini bukan hanya melulu mengejar hal-hal yang jasmani, sebab hal-hal yang jasmani itu sementara sifatnya. Tetapi kita juga harus mengejar perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang di atas, maksudnya begitu ya, perkara-perkara yang rohani. Mari kita berkomitmen, ya, seperti Rasul Paulus. Bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi dia katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, jadi kalau saudara harus hidup, ya, masih ada sampai hari ini, harusnya saudara bertanya, mengapa saya masih ada sampai hari ini? Karena ada banyak orang yang sudah dipanggil duluan pulang, ya kan? Nah kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini, itu berarti seperti Rasul Paulus katakan, bagiku bekerja memberi buah. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti kita harus bekerja, ya, memberi buah. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, Tuhan Yesus saja dalam prioritas utama kehidupannya adalah apa? Melakukan pekerjaan, ya kan? Dia, yaitu Bapaknya. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita sibuk dengan perkara-perkara jasmani kita, tetapi juga jangan lupa kita juga sibuk dengan perkara-perkara rohani. Jadi ada keseimbangan. Jadi jangan hanya mengejar perkara-perkara jasmani, tapi mengabaikan hal-hal yang rohani. Ya, silakan saudara sibuk dengan perkara-perkara jasmani, tapi jangan lupa hal-hal yang rohani juga harus kita kejar. Sebab kalau kita mau berhasil, ya, Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus memprioritaskan perkara-perkara yang rohani. Ya, jadi saudara jangan dibalik, ya. Yang diutamakan adalah perkara-perkara yang rohani. Sebab lagi-lagi saudara hidup di masa pandemi COVID-19 ini, ya, kita harus mengejar perkara-perkara yang rohani. Supaya apa? Supaya hal yang jasmani mengikuti perkara yang rohani, yaitu iman kita. Maka yang jasmani, yaitu imun kita, akan baik juga. Saudara sepakat? Katakan amin. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, mari sadarilah bahwa kita ini ada diciptakan untuk pekerjaan Allah. Ya kan? Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau
supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea. Kiranya semuanya menyadari bahwa mereka ada, kami semua ada, diciptakan untuk pekerjaan Allah. Dan pekerjaan itu Tuhan sudah siapkan, pekerjaan yang baik, dan Tuhan, Engkau yang menghendaki kami hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau, kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus telah memberikan amanat ilahi bagi kami, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu. Maka itu pakai kami untuk menjadi alat menyelesaikan amanat agung itu. Terima kasih, berkati kesehatan kami semua. Engkau melindungi kami tidak terpapar oleh COVID-19, varian-varian apapun yang nanti muncul. Kami beriman, percaya bahwa kami dibentengi, diprotek oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami